Informasi selanjutnya, saudara, seorang perempuan paruh baya ditemukan tewas di dalam toren air sebuah rumah mewah di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi dan warga harus memotong tower air untuk mengevakuasi jenazah perempuan yang merupakan asisten rumah tangga di rumah tersebut. Jenazah korban pertama kali ditemukan oleh sopir penghuni rumah. Setelah dievakuasi, jenazah perempuan ini dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Polisi langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kematian perempuan dalam tower ini. Yang itu supir katanya mau bersihin toran, yaitu kan di atas itu pun kalau disuruh bosnya apa kemana sendiri gitu, terus mungkin kayaknya kepleset gitu kan, orangnya masuk ke dalam toran katanya. Nah, orangnya itu siapa, Pak? Pembantu atau penghuni rumah, Pak? Pembantu. Dari hasil olah TKP, kondisi rumah dalam keadaan terkunci dari dalam dan tak ada tanda-tanda orang lain masuk. Polisi menyebut saat kejadian korban tengah seorang diri di dalam rumah dan ditinggal majikannya ke luar negeri. Di lokasi kejadian, polisi membawa barang bukti berupa toren air dan ember hitam. Saat ini polisi masih menunggu hasil visum luar dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Olah TKP kami bisa jelaskan sedikit. Untuk rumah tidak ada barang-barang yang hilang atau ada pintu yang rusak atau ada tanda-tanda orang yang masuk ke dalam rumah tersebut. Hari Rabu siang, tepatnya tanggal 23 itu masih komunikasi dengan supir. Jadi memang hasil chattingan chat yang ada di WA itu memang korban mengajak untuk membersihkan toren di rumah tersebut. Untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait penemuan jasad perempuan di dalam toren air sebuah rumah mewah di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kita tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, Masni Ramawati. Selamat malam, Masni. Siapa saja saksi yang sudah diperiksa polisi terkait kasus ini? Bisa bagikan informasi yang Anda dapatkan. Ya, Mario dan juga saudara, setidaknya ada 3 saksi yang diperiksa dari kasus penemuan mayat dari wanita yang ada di dalam toren di kawasan perumahan Gading Pandawa di Kelapa Gading, Jakarta Utara ini. Kalau informasi yang kami dapatkan, 3 saksi tersebut merupakan dari sopir, pemilik rumah, begitu ada dari koordinator lapangan, dari pengamanan wilayah dan juga dari Danru pengamanan wilayah di kawasan perumahan ini. Dan bagaimana memang untuk dari kronologi penemuan mayat ini atau jenazah ini, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua RW 01 Perumahan Gading Pandawa, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dan saya sudah bersama dengan Bapak Jaya. Pak, mungkin boleh bisa dijelaskan Bapak bagaimana dengan kronologi penemuan dari jenazah ART di TKP ini, Pak? Ya, kronologisnya dimulai ketika supir datang pagi. Warga tetangga yang peduli dengan lingkungan menanyakan, Pak, rumah tersebut dari malam hari Rebo ya itu gelap. Nah, jadi apakah memang pembantunya sedang pulang? Lalu si supir mengatakan ada pembantunya, tapi tetangga yang peduli lingkungan kami tidak melihat dari kemarin. Nah, akhirnya supir buka pintu, dia juga mempunyai kunci ya, buka, periksa dari lantai 1, lantai 2 sampai dipanggil-panggil namanya tuh tidak ada menjawab. Nah, akhirnya dia naik ke atas ke tempat biasa itu Mbak itu sebut nyuci dan mandi dan menjemur pakaian di toren. Nah, dia menemukan toren itu sudah dalam keadaan tutupnya terbuka dan menengok di dalam toren itu sudah ada jenazah ibu pembantu itu yang sudah meninggal. Supir pun kaget, dia berteriak, dia lapor ke bapak tetangga yang di depan yang memang dari awal tuh agak peduli ya, curiga ini lampu gelap. Nah, kemudian pada saat itu juga korlap wilayah kami ya itu sedang patroli, akhirnya di stop
di jalan, dihubungi dan untuk diperiksa ke sana. Dan korlap kami pun melihat memang itu memang ada benar mayat tersebut di toren ya, seperti yang dilihat oleh supir. Nah, kemudian korlap tersebut menghubungi Kamtib dan sesuai dengan standar juga menghubungi kepada Babin Kamtibmas dari Polsek Kelapa Gading dan Koramil atas kejadian tersebut. Nah, maka dalam hitungan waktu yang singkat ya, teman-teman dari TNI Polri pun berdatangan kemari, ya kan, dengan sigap melakukan. Nah, berarti langsung olah TKP gitu ya Pak ya? Ya. Kalau untuk evakuasi dari jenazah sendiri itu bagaimana Pak untuk toren? Jadi karena toren tersebut tidak bisa diangkat, itu kan terkunci dengan pipa dan juga kondisi mayat itu kan sudah kaku dengan mulut toren yang itu sulit. Nah, akhirnya dari tim evakuasi meminta bantuan dari warga kami itu untuk dipotong pakai gurinda dibelah dua. Nah, setelah dibelah dua tersebut, baru dari tim forensik dan pihak yang berwenang lainnya itu bisa mengevakuasi mayat tersebut. Ya, seperti itu. Kalau dari penglihatan keluarga warga di sini ada yang mencurigakan nggak Pak dengan rumah ini beberapa hari? Mungkin dari kan tadi disebutkan beberapa hari itu keadaannya gelap gitu ya Pak ya? Apa ada yang mencurigakan atau tidak Pak? Warga tetangga biasa melihat rumah tersebut setiap sore menjelang malam itu lampunya itu terang di sini. Nah, tapi khusus di hari Rabu itu gelap. Berarti keadaannya seperti ini ya Pak? Iya, seperti ini gelap dan tidak ada, biasanya tuh suka Mbak itu kan masih kedengaran suara lah. Nah, itu sama sekali tidak. Maka warga tetangga yang peduli itu ketika bertemu dengan supir yang memang datangnya tidak tiap hari ya, menanyakan. Berarti dari warga itu ada yang menanya ke yang pemilik rumah nggak Pak? Karena kenapa tiba-tiba gelap gitu Pak? Pemilik rumah kan tidak tinggal di sini. Nah, jadi bertanya kepada supir yang memang kalau datang itu tidak tiap hari ya, karena tuan rumahnya itu sedang ada di luar, di luar negeri kalau nggak salah, di Penang ya, sedang berobat. Berarti sehari-hari yang tinggal di rumah ini siapa Pak? Sehari-hari itu adalah Mbak pembantu tadi yang bernama Bu Nami ya, yang usia juga sudah termasuk lansia, dan supir yang datang kadang-kadang 2 hari sekali atau begitu ya Pak Leman ya? Iya, seperti itu ya kan. Berarti waktu yang rumah ini ditinggalkan mungkin berapa hari setelah si ibu ini ditemukan atau mungkin dari tanggal berapa si rumah ini ditinggalkan dari pemilik rumah dan ibunya sendiri di rumah? Oh, sudah cukup lama. Sudah cukup lama. Sudah cukup lama Pak Leman ya? 20 dah. Oh iya. Iya. Sudah cukup lama. Jadi di sini aktivitasnya yang diketahui oleh warga tetangga ini adalah biasanya hanya si ibu dan supir ketika manasin mobil aja. Nah, seperti itu. Berarti yang sudah diperiksa polisi berarti totalnya berapa Pak dari warga dan juga saksinya? Ya, untuk dimintai keterangan dari saksi adalah yang pertama adalah supir dari yang di rumah ini ya. Kemudian korlap security namanya Pak Leman. Nah, kemudian yang terakhir adalah Danlu Pak Rohim, ya kan? Ya. Baik, terima kasih Bapak Jaya untuk penjelasannya dan juga saudara itulah yang disampaikan secara rinci dari Ketua RW 01 Perumahan Gading Pandawa Kelapa Gading Jakarta Utara bagaimana dengan kronologi dan juga bagaimana untuk evakuasi serta bagaimana yang dilaporkan oleh warga pada hari kejadian tepatnya itu hari ini dari saksi ini menemukan jenazah pagi hari tadi ya tepatnya menemukan jenazah di perumahan Gading Pandawa Kelapa Gading Jakarta Utara. Mario. Polisi masih terus mendalami kasus ini dan kita akan update terus informasinya. Terima kasih Mas Nih Ramawati atas laporannya dari Jakarta. Selamat bertugas kembali.